Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silahkan Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, seperti apa mekanismenya, tapi yang pasti bukan tatap muka untuk sementara ini by phone ya. Anda kirimkan bukti transfernya, kirim ke WhatsApp 087885001208. Dan seperti biasa, jangan lupa di like, kemudian subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya, informasi banyak di sana ya. Kalau tidak bisa di share di YouTube, saya share di Instagram. Dan semoga tidak mundur jadwalnya, seperti biasa di Sabtu dan Minggu pukul 23 waktu Indonesia Barat saya hadir di Global TV atau GTV sebagai fortune teller di acara Take Me Out Indonesia. Di situ saya memprediksi atau menerawang single man dan single ladies mana kira-kira yang setrumanya kuat dalam percintaan melalui kartu tarot, melalui wajah, melalui garis tangan, ada juga yang saya prediksi melalui bunga ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Oke, sekarang saya akan ambil 5 kartu untuk setiap bintang dan 5 kartu ini untuk melihat secara general peruntungan kehidupan di minggu ini, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Siap? Oke, kita mulai. Aquarius siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, kemudian kesehatan. Wah, kesehatan lagi disorot sekali nih ya, karena saat ini kan lagi heboh wabah COVID-19. Tapi saya berharap sekali subscribers Horoskop Endang Tarot semua sehat, bertenaga, berstamina, dan mampu melaksanakan tugas-tugas apapun, tapi di rumah dulu gitu ya. Jadi yang diibaratkan work from home ya udah Anda di rumah dan mengerjakan segala sesuatunya, koordinasinya juga dari rumah. Kecuali ya memang harus ada shift gitu ya, harus ada piket. Nah itu harus ada koordinasinya yang betul-betul jelas ya, karena untuk kebaikan semuanya. Sekarang kita lihat untuk Aquarius kehidupan seperti apa minggu ini. Kesatria koin, elemen tanah terkait dengan materi. Minggu ini sepertinya Anda berpikir keras untuk bisa memenuhi kebutuhan, mencukupi segala urusan ya. Dan ada beberapa hal yang menjadi fokus Anda supaya ruang gerak yang terbatas ini Anda tidak bermasalah, bisa melaksanakan semua hal yang memang menjadi tanggung jawab Anda. Tugas yang selalu dipikirkan supaya bisa lancar, dan buat Anda memang penting jemput bola, tapi kalau masih situasi seperti ini ya harus bisa dinegosiasikan ya. Anda bahas dengan pihak-pihak terkait, karena ini bukan cuma masalah Anda sendiri, tapi semua mengalami hal yang sama. Dengan segala dengan segala kemampuan yang Anda miliki, Anda pasti dapat mengatur dan menyesuaikan diri ya. Pokoknya tetap semangat. Kemudian untuk keuangan, 9 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Ini kalau dikaitkan dengan masalah keuangan, Anda sepertinya mampu kok ya menghasilkan sesuatu dengan mengeluarkan semua potensi yang ada. Jadi ketika di rumah justru ternyata Anda malah lebih kreatif. Anda jadi punya ide-ide cemerlang mengerjakan apa, membuat apa, menyelesaikan apa, bagaimana cara pendistribusiannya, bagaimana cara mengkomunikasikannya, dan semua ujung-ujungnya adalah income yang Anda siasati supaya tetap mengalir walaupun bekerja dari rumah. Dan ini gambaran di mana seorang perempuan yang dewasa punya kesadaran yang tinggi, punya kemampuan
punya kemampuan spiritual, artinya punya kesadaran batin yang luar biasa. Jadi Anda tahu banget kondisi yang tidak memungkinkan ini, Anda mencari cara supaya tetap punya link, tetap punya aliran dana masuk untuk tetap berjalannya operasional, berjalannya pembiayaan kebutuhan, jadi nggak tersendat. Orang yang kreatif, orang yang punya kecerdasan lebih pasti tahu bagaimana menyiasati problem-problem kehidupan, apalagi yang berkaitan dengan masalah keuangan. Urusan kerja keras Anda jempolan ya, jadi nggak ada masalah kalau dikerjakan dari rumah, apalagi kalau Anda yang mungkin tidak berkaitan dengan urusan produksi di sebuah pabrik gitu. Kalau di pabrik, nah itu lain tuh, biasanya harus ada shift gitu ya. Tapi kalau memang dianjurkan untuk diistirahatkan dulu, ya mungkin malah bisa dikatakan libur, tapi semua bisa dibahas, dikoordinasikan. Dan buat Anda yang sekarang ini lagi rame terima pesanan karena memang mengerjakannya dari rumah, semoga ini menjadi satu inspirasi Anda untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Jadi kadang-kadang ada hikmahnya ketika terisolasi, ketika terbatas ruang geraknya, kita malah jadi lebih cerdas ya. Oke. Jadi untuk masalah keuangan, insya Allah Anda bisa ngatur. Kemudian untuk asmara berpasangan, Aquarius. 10 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Kalau dikaitkan dengan keuangan, ini namanya freedom of financial. Jadi kalau bisa dikatakan ini adalah kebebasan, ekspresi yang luar biasa, bahwa Anda bahagia dalam seminggu ini lebih sering bersama, bertemu, berdialog, komunikasi yang makin meningkat kualitasnya bersama pasangan, malah bisa membahas banyak hal tentang sebuah masa depan yang indah. Itu yang saya bilang, ketika punya waktu untuk bisa quality time yang difokuskan gitu ya, untuk meningkatkan kadar cinta, meningkatkan kekuatan batin berdua gitu ya. Inilah yang bisa digunakan sebagai kesempatan untuk membibit, memupuk, dan menyirami dengan kasih sayang sehingga Anda dan pasangan makin lekat. Kalau ada masalah gimana Mbak Endang? Tersiksa dong ya kalau harus berduaan terus. Nah makanya saya bilang damai. Berpasangan itu harus punya kesadaran untuk membahagiakan satu dengan yang lainnya. Kalau malah membenci dan marah satu dengan yang lainnya, buat apa berdua gitu kan? Ayo ingat lagi waktu bagaimana Anda jatuh cinta ya. Oke. Asmara lajangnya Aquarius, 6 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Lagi terhubung kayaknya dengan orang lama atau teman yang sudah cukup dikenal baik, dan Anda cukup tertarik dengan sifatnya, kebiasaannya, perangainya, tutur bahasanya gitu ya. Ya udah di-maintain aja. Sekarang kan terbatas nih ruang gerak kita. Jadi by phone, chat, atau mungkin video call, atau mungkin ya messenger, apa saja di teknologi yang serba canggih ini semua terbatas, semua nggak terbatas. Coba bayang yang dulu terbatas tuh ya, cuman saya masih muda, nggak secanggih sekarang gitu, apalagi cuman ibu bapak saya dulu. Kalau zaman sebelum ada telepon, mungkin ada yang ngalami, belum ada handphone gitu ya, ngalami kalau cari-carian tuh pakai pager. Pagernya deliverynya tuh mendelivernya tuh lama. Orang yang nunggu-nunggu nggak nongol, padahal dikasih kabar ditungguin jam sekian, nggak taunya lama, dia pergi, diterimanya orangnya udah pergi. Jadi sering miskomunikasi gitu ya. Kalau memang bisa dilakukan untuk proses pendekatan semakin punya kualitas, ya sudah, semoga banyak cerita yang bisa disampaikan, membahas tentang apa yang lagi hot gitu, yang lagi up ya, yang lagi populer. Sekarang berita semua lihat channel TV, COVID-19 ya, corona ya, virus corona. Kalau orang mau namanya corona, nama corona gitu ya, Corolla mobil zaman dulu. Kalau sekarang justru virus yang membuat orang bergidik gitu ya. Pokoknya sekarang jaga diri, jaga kesehatan, tingkatkan stamina, jangan sampai kelelahan, jangan sampai ngedrop ya. Minum vitamin C gitu. Kalau saya sekarang lagi kebanjiran pesanan jamu kunyit asam, tapi wilayah Jakarta aja sih. Dulunya sih udah
off dulu, tapi karena situasi kayak gini kok tiba-tiba Mbak bikin lagi dong, bikin lagi. Ya udah akhirnya saya bikin, kan ada berkahnya di rumah gitu ya. Jadwal syuting juga alhamdulillah lagi libur, sudah semua dibuat tapingnya. Jadi kalau lihat banyak orang kerumunan di acara Take Me Out, itu yang saya ada itu bukan syuting baru, itu sudah lama. Jadi ada penonton wajar gitu kan. Kalau yang sekarang nggak boleh kumpul-kumpul gitu. Nah, jadi jamu kunyit asam yang saya buat tuh ada kunyit, jahe, kencur, temulawak, daun jeruk, kemudian kayu manis dan lain sebagainya. Rasanya seger, justru kalau diminum bukan kayak minum jamu, kayak minum orange juice. Makanya pada berebutan beli, baru bikin 50 habis sesaat, baru bikin lagi 30 habis lagi. Makanya saya harus mikir dulu siapa nih yang belum. Kalau saya bilang, saya sounding, wah jebret habis gitu ya. Oke, jadi pastikan bahwa Anda ternyata bisa memanfaatkan situasi yang ada untuk PDKT. Kenapa jadi ngomong jamu ya? Untuk PDKT, dan ini berkaitan dengan masa depan, urusan pendamping hidup, nyarinya harus serius ya. Apalagi kalau yang terkait itu urusan teman, hati Anda lagi ekstrem, misalnya yang kesetrumannya itu teman sekolah, teman SD, teman SMP, teman kuliah, atau mungkin teman kerja di tempat lama gitu ya. Wah, gampang tuh komunikasinya. Tapi buat yang memilih tetap sendiri, saat ini Anda seperti sedang mengulang kebiasaan lama karena ibaratnya lagi melockdown diri gitu ya, lagi mengisolasi diri, nggak boleh kemana-mana. Jadi kebiasaan lama yang biasanya mungkin merajut, melukis, menulis, kemudian bikin tulis lagu, atau mungkin menyusun segala sesuatu yang selama ini nggak dirapihkan gitu, banyak sekali. Kalau kita orangnya kreatif tuh bisa aja, itu kardus disusun, dilem, ditempel, jadi tempat tisu, potongan-potongan kain disusun-susun, jadi sarung bantal, jadi pajangan. Pokoknya kreativitas itu nggak pernah mati kalau Anda mau mencoba menggunakannya dengan baik, akal pikiran kita, kecerdasan kita untuk menghasilkan sebuah karya ya. Oke, yang berikutnya adalah kesehatan Aquarius, 8 tongkat, elemen api, terkait dengan semangat. Ini gambaran gerak cepat. Anda kayaknya lagi berusaha buru-buru nih, biasanya ogah-ogahan mikirin kesehatan. Sekarang, wah, makanan yang sehat, minuman yang sehat, vitamin C, buah-buahan, sayuran. Yang penting staminanya terjaga. Jadi ini kalau bisa dibilang Anda sedang bergerak cepat untuk pemulihan, recovery. Kalau kemarin lagi nggak sehat, minggu ini kayaknya berstamina, tapi nggak boleh emosian. Mungkin karena biasanya nggak ngumpul, sekarang ngumpul, jadi banyak obrolan yang akhirnya kadang-kadang bikin aduh apaan sih gitu ya, jadi gampang naik darah. Jangan ya, harus tetap tenang, jangan sampai buat kalau Anda memang ada hipertensi ya jangan lupa diminum obatnya secara rutin. Karena kalau sering saya dengar kalau ada dokter gigi bilang gini, ini gara-gara gigi ibu bapak jadi hipertensi, jangan lupa rutin minum obatnya. Ayo pilih mana, sakit ginjal atau harus minum obat rutin? Dijawabnya, ya minum obat rutin. Tahu nggak kenapa kalau nggak rutin? Kenapa gitu? Begitu kena serangan jantung lo, kena serangan hipertensinya naik gitu ya, tuh langsung cus, bisa sesak nafas, bisa anfal, bahaya gitu. Jadi kalau ketahuan kalau yang langsung melejit, pasti obatnya nggak rutin diminum. Karena kalau obatnya rutin diminum, itu di manage dengan baik tensi kita. Dan jangan lupa daripada boros jajan ini itu, nggak perhitungan kalau jajan, kalau beli alat hipertensi sayang gitu, padahal buat kesehatan sendiri. Coba deh, karena katanya kalau hipertensi hypertension is silent killer, pembunuh yang diam-diam gitu ya. Jadi kalau hipertensi itu aduh badan nggak enak, coba ditensi, kan tinggi. Nah pada bingung, Mbak Enang gimana kalau saya hipertensi itu, saya suka kaget tensinya tinggi. Udah duduk diam, tarik nafas halus banget, terus dibuang halus, sekali tarik lagi, tapi sambil dipasang tensinya, dicek deh, pasti tiba-tiba turun. Jadi sebenarnya ada kaitannya dengan stres, tegang, marah, kesal, emosi. Jadi jangan ya, harus tenang, sabar untuk kesehatan diri kita secara lahir dan batin. Kalau emosinya bisa kita manage dengan baik, jadi Anda cukup menguasai emosi. Makanya dibilang orang bukan cuma IQ, tapi harus punya EQ. Nah kalau emotional question Anda bagus, itu akan menjadikan Anda sehat, itu lahir batin ya.
Mau? Ya harus. Dan ini gambaran sedang berusaha dengan cepat untuk pemulihan, untuk bisa sehat lagi, tapi nggak boleh gegabah. Apa saja dimakan yang penting sehat. Enggak dong, harus dipilah, dipilih, ditakar, diukur mana yang betul-betul kebutuhan nutrisi dan gizi untuk tubuh Anda ya. Oke Aquarius, dari apa yang dibahas, kalau yang merasa kurang pas, kurang serp, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa ya, follow Instagram saya @endangtarot. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Aquarius. Sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya selalu ada pesan spesial yang dihadirkan untuk Anda. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Jangan terbelenggu dengan situasi yang terbatas. Ada banyak hal yang bisa dilakukan agar hidup jadi penuh cerita. Lihat sekeliling hidup kita, pasti ada yang belum kita coba lakukan secara menyeluruh. Tata kembali dengan teliti karena disitulah tantangannya untuk bisa hasilkan sesuatu yang lebih baik. Jika ada yang sukses dengan menggunakan fasilitas terbatas, maka buktikan juga Anda bisa sukses dengan ruang dan waktu yang dibatasi oleh keadaan. Kalau mau berhasil, harus ulet dan tahan banting. Itu tadi pesan spesial untuk Anda di minggu ini, dan seperti biasa jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa ya, follow Instagram saya @endangtarot. Banyak sekali informasi yang saya bagikan di situ. Dan jangan lupa juga setiap Sabtu dan Minggu, mudah-mudahan gak bergeser ya, acaranya tetap tayang. Program Take Me Out Indonesia di GTV saya hadir di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di situ saya hadir sebagai fortune teller yang memprediksi kekuatan cinta seterumanya seperti apa, yang saya terawang melalui kartu tarot, melalui bunga, melalui wajah, dan melalui garis tangan. Pokoknya jangan sampai dilewatkan ya. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.